kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Dan kita sama-sama memasuki bulan ketiga di tahun 2023, gimana nih? Mungkin tentang asmara atau keuangan atau bisnisnya gimana, lancar? Atau ada hambatan? Tenang, tarik nafas ya, sambil ngopi juga bisa nih kita. Ngopi sama-sama ini kayaknya nggak akan ditemukan di minimarket manapun. Khusus karena tentunya kita berada di segmen Ngopi Suzu. Nah, ini buat yang belum kenalan dengan Ngopi Suzu itu apa sih ya? Ngopi Suzu ini adalah rubrik video podcast yang membahas apapun seputar Isuzu tentunya. Dan di hari ini kita akan bersama-sama tentunya di Ngopi Suzu ini dengan tema yang spesial, yaitu Ngopi Suzu with Real Harvester. Wow, ini kita akan membahas seputar dunia pertanian, kehutanan, peternakan dan juga perikanan ya. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, tentu saya tidak sendiri, karena di sini juga sudah hadir yang ganteng-ganteng dua orang. Waduh, kita kenalan dulu ya. Yang hadir di sini ada CEO Lobstek Megataba, Mas Hendra. Apa kabar Mas Hendra? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah sehat ya. Ini ngomong-ngomong Mas Hendra ini jauh loh ya, dari Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur nih, hadir di sini spesial di Ngopi Suzu ya. Dan satu lagi, ini sudah nggak asing kali ya untuk Isuzu Partner tentunya. Ada Marketing Strategi Manajemen Dep Head Yami, Mas Arvin Sumbu. Halo. Apa kabar Mas Arvin? Baik. Baik, sehat ya. Kayaknya kalau Mas Arvin ini mukanya memang ceria selalu ya. Ketawa terusnya, murah senyum. Oke, dan tentunya di hari ini spesial dengan Mas Hendra dan juga Mas Arvin. Kita bakal ngobrol lebih jauh. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan satu video berikut ini. Yes, tentunya masih di Ngopi Suzu with Real Harvester Special, tentunya live from Jakarta Auto Week 2023 di boothnya Isuzu dong tentunya ya. Bersama kita
telah menyaksikan satu video yang luar biasa sekali, tentunya Susu Partner ya, di mana tadi juga terdapat wajahnya Mas yang satu ini, Mas Hendra tentunya. Waduh, ini keren banget videonya sih Mas Hendra. Boleh nggak mengenalkan kepada Isuzu Partner ini mengenai Lobstack Megatama? Ya, Lobstack itu sebuah startup ya Mbak. Dulu kita awalnya tuh startup, sekarang kita ya sama seperti perusahaan biasa. Kita itu berfokus di budidaya lobster, tapi kita yang membedakan kita dengan yang lain, kita itu menggunakan IoT untuk monitoring kualitas air di lobster yang kita budidaya, kayak gitu sih Mbak. Oh, luar biasa sekali. Tapi by the way ini dari tahun berapa nih ngomong-ngomong? Kita start di 2017. 2017, Ya. Berarti udah berapa tahun? 5 tahun mau ke 6 kurang tahun. lebih ya 5 tahun ya. Ya, Itu betul. berarti untuk tempatnya sendiri adalah berada di Situ Bondo. Situ Bondo. Wow, dari 2017 nih ngomong-ngomong. Awal mulanya boleh nggak dikasih tahu juga secara singkat, kok bisa sih sampai di tahun 2023 ini sampai sekian petak ini lobsternya luar biasa sekali. Awal mulanya dari mana nih? Jadi awal mulanya itu kita kan mahasiswa perikanan nih Mbak. Kita mahasiswa perikanan, kita tuh resah apa nih dari produk perikanan kita yang potensinya besar tapi belum termanfaatkan. Akhirnya kita riset dan kita nemukan lobster. Lobster tuh potensinya besar, nilai marketnya juga besar, tapi budidayanya itu masih sedikit. Nah karena itu kita menggerakkan bersama-sama tuh sama masyarakat melakukan riset mengembangkan budidaya lobster kayak gitu sih. Oh oke. Tapi ini bukan sesuatu yang iseng-iseng kan? Iseng-iseng berhadiah enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Banyak Sudah di-plan dari awal memang ya? Iya, research-nya, kita banyak riset. Kita banyak riset. Oh oke, research juga ya, luar biasa. Sehingga bisa di tahun 2023 ini sudah berapa petak, mohon maaf? Kita kurang lebih ada 100 petak punya kita sendiri. Kemudian untuk rekanan kurang lebih 200 petak. Wow, oke. Rekanan nelayan dan pembudidayanya kurang lebih 20 orang kita, Pak. Wow, luar Masih sedikit. Ya ampun, segitu sedikit ya. Boleh kasih aku 1 petak kalau masih dibilang sedikit ya. Oke, luar biasa. Dan tadi juga sudah disampaikan nih Susu Partner ya mengenai perbedaannya mungkin ya untuk yang ada di Lobstack Megatama dengan yang lainnya, dengan bisnis tambak lobster yang lainnya tadi itu adalah dengan menggunakan teknologi ya. IoT, betul, IoT. betul. Oke, nah apakah itu? Mungkin boleh dijelaskan Jadi juga. IoT itu teknologi yang tersinkronisasi dengan cloud. Jadi kita monitoring, mengawasi kualitas air di keramba kita menggunakan sensor-sensor yang secara otomatis mengkoleksi data dan kita simpan di cloud. Fungsinya apa? Jadi data itu kita gunakan sebagai data perbandingan untuk memperbaiki siklus berikutnya. Atau apabila ada penyakit di lobster kita tahu sakitnya nih gara-gara apa. Kalau sakit lagi, itu bisa lebih cepat penanganannya dan kematiannya bisa lebih rendah, kayak gitu. Oke, sampai sakitnya juga bisa ke detect ya di. Betul. Oh oke. Terus apalagi nih yang bisa dilihat dari si IoT-nya itu? Berarti ngecek Kita kualitas air sih. Kita lebih kualitas fokus airnya kualitas juga. air, iya. Oh, oke, emang kualitas airnya seperti apa yang dibutuhkan oleh lobster? Kalau lobster sih lebih ke salinitas yang stabil, kemudian pH yang stabil, oksigen yang bagus, kayak gitu sih Mbak. Oh, Standar. oke. Soalnya kita di laut sih. Betul ya, karena langsung di laut ya. Situ Iya. Bondonya sebelah mana nih ngomong-ngomong? Situ Bondonya kita di Kelatakan, di dekat wisata Kampung Kerapu. Nah, pas kita di depannya itu. Oh oke, tapi itu merupakan tempat wisata juga nggak? Atau boleh ada yang lihat nggak? Oh enggak, kalau Tambaknya? tempat budidaya itu fokus untuk budidaya. Kalau wisata Kampung Kerapunya itu untuk umum. Oh oke, Kayak gitu. tapi kalau mau ada yang lihat-lihat, mau ada yang invest bisa dong. Oh boleh dong. Itu Ini bisa, jadi bisa, langsung bisa. tertarik nih gara-gara Mulai tadi lihat tertarik video nih, nih ya mulai Pak ya? tertarik ini. Mau tertarik juga Bapak? Oh, Boleh, monggo. Kalau mau main-main ke tempat kita open. oh open juga. Tapi tempat kita bukan tempat wisata, jadi kalau ada teman-teman yang mau berkunjung buat belajar, monggo, kita sangat terbuka. Oh oke, itu dia ya. Berarti kalau misalkan boleh dibilang ini untuk Mas Hendra ini juga adalah petani, masuk ke petani milenial juga. Angkatan milenial kan? Angkatan milenial. Angkatan milenial, sama kita Kita seumuran. angkatan milenial semua lah. Kita Sama, angkatan milenial. sama Mas Tatin juga?
Oh, Iya, oke. angkatan milenial kita. Oh, Iya, udah. kayak nggak percaya ya. Tapi kalau misalkan lihat dari tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Hendra nih gitu ya, pas banget juga dengan program pemerintah ini yang sekarang juga lagi gencar ya si petani milenial ini, dan mungkin apa nih yang membuat Mas Hendra tentunya tertarik menekuni bisnis tambak lobster? Kan kok kayak yang jarang gitu kan? Iya. Kalau dari kita, dasarnya kita tuh, kita miris ya Mbak. Soalnya potensi benih lobster kita itu terbesar di dunia pertama. Sedangkan yang memanfaatkan, betul Mas Rafin. Jadi tetapi yang memanfaatkan 95% benih lobster kita itu Vietnam. Dan diekspor secara ilegal setiap tahunnya. Bukan, jadi kita tuh dari Lobstek ingin memberikan solusi ini loh, solusinya kita bisa budidaya dalam negeri kayak gitu. Bayangin Mbak, tiap tahun Vietnam tuh dapat devisa hampir 2 miliar US dollar. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa gitu loh dari situ. Oh serius? Serius. Nah dari situ kan sebenarnya apalagi laut kita kan sepanjang tahun hangat, itu bagus untuk budidaya lobster. Nah dari situ sih yang jadi motivasi kita tuh untuk mengembangkan lobster ini di Indonesia kayak gitu. Wow, luar biasa. Oh ya, ini suhu udara di Indonesia, khususnya di Jawa juga itu adalah yang cocok untuk Yang cocok, betul. lobster. Betul. Oh, oke. Sepanjang tahun. Sedangkan di Vietnam tuh ada musim-musim tertentu, itu ada siklon di sana. Jadi ada badai. Mereka nggak bisa tebar. Sedangkan kita di Indonesia, wah sepanjang tahun kita mau tebar berapa kali pun bisa. Itu yang Oh, bedakan. oke, luar biasa ya. Nah, ini Mas Hendra boleh nggak nih dibocorin nih sama Isuzu Partner yang lagi nonton, mungkinnya dimanapun Isuzu Partner berada sampai saat ini untuk hasil panen atau omsetnya. Nah, tiap bulan berapa Ini coba? banyak yang penasaran. nih. Iya, banyak yang penasaran ya Mas ya. Ini taruh biasanya ngitungnya per petak apa per gimana? Per siklus aja ya. Per mungkin ya, siklus? Mbak. Oh, per oke. siklus itu kita bisa ngangkat kurang lebih 1,2 ton lobster sekarang. Satu siklusnya berarti per berapa bulan? Per 4 bulan. Oh, per 4 sampai enam bulan. Bulan 1,2 ton. Iya, Iya. kurang lebihnya seperti itu. Oke. Harga kita nggak usah ngomong angka ya Pak. Jadi harganya per ini kilo. aja lah Pak, 1 kilo berapa Pak? Iya benar. Nanti kita ngitung sendiri. Iya. Jadi Biasanya per kalau di kilo- resto makan berapa gitu ya, makan lobster. Ya hitung sendiri lah. Iya, per kilonya tuh kalau kita jual ke pengepul kurang lebih 350-an lah, paling rendahnya. Tapi kalau kita ekspor sendiri ke China, kita dapat harga di 800-an per kilo. Oke, Kayak satu gitu. siklus 1,2 ton, 1000 kilo ya. Iya Mas. Ya, Iya. Isuzu Partner hitung sendiri lah ya. Itu saya udah kebayang sih angkanya. Jadi gimana Mas Afin mau langsung? Tertarik sekali ini sebenarnya. Tapi ini menarik nih, Mbak Sisi. Jadi di Isuzu ini kan kita juga salah satu segmen bisnis yang kita fokuskan untuk kita layani gitu ya. Dengan produk-produk kita itu kan ya pertanian, kehutanan, dan perikanan ini gitu. Boleh cerita nggak Pak, kira-kira ada kebutuhan transportasi nggak sih kalau untuk bisnis Lobstek ini? Gitu? Pasti Mas Rofin. Jadi sekarang tuh kita kalau kirim hasil panen kita pakai traga Mas. Oke. Kita pakai udah traga. pakai ya? Iya betul. Kita Udah pakai Isuzu traga. Partner ini Mas. Terus Luar biasa. Dan untuk pakan kita pakai ikan segar, kepala udang, dan itu kita butuh sekali transportasi, karena kalau transportasi itu kendala di jalan, otomatis delivery hasil panen kita bakal jelek dan harga jualnya akan jelek. Oke. Dan juga pakan, kalau misalnya pakan itu terkendala dari transportasi, itu pakan akan jelek. Jadi sangat time sensitif ya. Betul. Waktu itu sangat berpengaruh ya. Betul. Dalam pengiriman. Betul. Apalagi kita kirim hidup. Oh, fresh lobster. Oh. Iya. Kita kirim Oke. hidup sampai Cina pun kita kirim hidup. Oh, Bukan bisa mati. ya? Bisa. Oh caranya? Kita bius pakai pasir, kemudian kita kirim ke Cina. Itu bisa hidup dia 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oh luar biasa. Kalau Menarik ya. misalkan ke luar kota gitu atau mungkin biasanya penjualannya ke mana aja? Iya. Kalau di Indo kita jual ke Jakarta, kemudian Surabaya sama Bali. 3 kota itu sih yang paling demand-nya yang paling Oke. banyak. Kalau di luarnya kita baru ke China aja. Oh oke. Dan tadi juga menggunakan unitnya Isuzu Iya, Traga Isuzu ya. Traga, Ini luar biasa. Tapi kalau misalnya Isuzu Traga ini emang cocok ya Mas Arvin ya? Apakah untuk kirim barang ke luar kota Ya. apa gimana? Jadi kalau kenapa kita develop produk ini dan target marketnya ya salah satu di pertanian, kehutanan, dan perikanan ini ya kita memperhatikan dari barang produksinya itu biasanya akan dibawa dari tempat-tempat yang jalannya kecil.
dan mungkin akan butuh muatan yang cukup banyak gitu. Pembawaannya itu cukup besar. Makanya kita bikin Traga ini sebenarnya ekstra lega lah sebutannya untuk Traga. Jadi ya harapan kita bisa melalui jalan perkotaan, perdesaan gitu ya, sampai nanti di perkotaannya itu. Tapi tadi yang menarik dikirim fresh ya Pak. Iya. Nah, Apakah ada kemungkinan beku gitu nantinya atau seperti kita apa? beku juga ada. Jadi kita di keramba kan pasti ada kematian dong. Nah kematian itu kita jadikan lobster frozen dan itu masuknya pasar lokal kalau lobster frozen. Iya. Itu kita kirim beku. Kalau yang pasar untuk resto itu biasanya hidup. Berarti nggak ada yang kebuang ya? Betul. Semuanya dipakai ya. Ada. Karena mungkin kalau misalkan juga untuk penjualannya menggunakan isu Traga ini kan bisa masuk ke tempat yang kecil-kecil juga. Iya. Mungkin jalan tikus lah bisa Iya, dibilang ya. betul. Gesit dan juga irit ya pasti ya. Dan Wah, kalau irit banget. irit banget ya. Nah mungkin ini untuk yang penasaran juga nih dengan mungkin proses penjualannya itu biasanya setelah panen Ya. lalu Setelah panen kita packing. Packing. Iya, packing kita bius pakai es, kemudian habis itu kita bius lagi pakai pasir, bungkus koran. Kita kirim kering. Baru kita menaikin ke kendaraan, kita kirim langsung kayak gitu. kirim langsung biasanya nih bocoran Iya. nih. Memakai 1 unit Isuzu Traga itu bisa bawa berapa? Oh, kalau pakai Traga itu kita rata-rata 500 kilo tuh masih setengah keisi juga. Wah. Jadi 1 ton pun kalau ke Traga tuh masih bisa masuk. Betul sih Pak. Wah, Cocok, betul. Emang cocok di sini. luar biasa. Lega banget, kabin belakangnya lega banget dibandingkan vehicle yang lain. iya. Kita sih mikirnya gitu. Oh, oke. Tapi emang mungkin dengan isu Traga ini emang muatannya juga luas ya Mas Iya, Arvin ekstra ya. lega memang kita sengaja bikin seperti itu karena kita juga waktu itu mempertimbangkan lah barang yang dibawa time sensitif gitu ya. Tadi betul, kalau kita betul. lihat. Jadi kalau bisa diangkut banyak, fresh dan lebih cepat itu yang coba kita siapkan untuk teman-teman di ya perikanan, pertanian dan kehutanan. Oh, oke. Biasanya nih Mas, kalau habis panen terus kirim ke Jakarta, ngirim berapa unit Traga? Berapa yang Oh. di dalamnya? Kita kecil sih Mbak, kalau itu kita paling sekali kirim pakai 1 unit aja Oke, masih kayak gitu. karena 1 unit juga kan muatnya banyak Udah, banget iya. tadi. Berapa? Ya 500 kiloan 500 bisa. kilo. Iya Oh, betul. oke, Kalau oke. kalau box tuh mungkin sekitar 20 box. 20 box 20 box Iya, paketannya 20 itu ya? paket styrofoam. Oke. Itu masih keisi setengah, belum full kayak gitu. Wah, luar biasa. Kenapa belum full ya? Saya jadi penasaran. Soalnya saya melihat Dibikin peluang bisnis full. juga mungkin kayaknya. Kalau kurang full berarti produksinya mungkin ada kurang. Iya, iya betul. Jadi Kita bisa bantuin kali coba gimana? betul Mas. Jadi kita tuh dari pasar Cina, mereka tuh ada demand ke kita kurang lebih 100 kilo per hari buat Oke. kirim ke mereka. 100 kilo per hari. Iya, Oke. sedangkan kapasitas produksi kita sendiri ya sama rekan-rekan kita sekarang paling 2 minggu atau 1 bulan sekali cuma bisa kirim 100 kilo gitu. Jadi jauh ya? lag-nya masih jauh banget. Itu yang nyebabin kita masih Jauh Mbak Sisi? belum optimal. Kita kayaknya aku udahan dulu jadi MC-nya, kalian mau langsung berpindah. Gimana Mas Arvin mau berpindah kerjaan juga? Sebenarnya Oh enggak ya? tertarik. Mungkin nggak pindah kerja lah. Kita Invest ya? bantuin Mas Hendra Siap. untuk membantu Indonesia kan ngalahin yang tadi ya. Vietnam. Satu Oh negara betul, lagi itu. itu dia. Yang kita bantuin gitu dan ya mengembangkan perikanan Indonesia juga. Iya. Benar ya, luar biasa ya ini untuk lobster ini. Tapi ngomong-ngomong tadi kan disampaikan Gio untuk pakannya. Nah, itu pakannya dari mana nih dikirimnya juga? Iya, kalau pakan tuh kita ngambil dari Lamongan atau Gresik kayak gitu dan kita dikirim fresh ikan segar sama kepala udang. Kalau kepala udang itu dari pabrik di sekitaran tempat kita. Kalau ikan ruca yang segar itu kita ngambil dari Lamongan kayak gitu. Oh oke, dan ngirimnya biasanya sekali kirim satu Satu pakai unit ya pakai satu unit pakai- juga. pakai Traga. Kalau itu bisa banyak, isinya bisa full. Fullnya itu kita bisa di 1,5 tonan tuh. Oh oke. Soalnya kan masih ada beku-beku kan kita pakai es batu juga kayak gitu udah ngirimnya Mbak. Oh oke, dan yang pasti karena pengirimannya menggunakan isu Traga ini yang dimana jalanan kecil bisa lewat gitu ya, jalan pedesaan bisa lewat, bisa sampai cepat juga ya yang Iya, pasti ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin karena isu Traga ini juga Mas Arvin ya, ini memang saat ini sesuai juga dengan kebutuhan mungkin apakah ya itu untuk petani atau untuk pedagang, untuk yang berusaha di agrikultur juga nih kayak Mas Hendra ini ya cocok banget. Dan yang pasti isu Traga ini juga bisa memberikan kapasitas muatan, tadi juga Mas Arvin sudah sampaikan ya, kapasitas muatan
muatan yang ekstra lega dan juga lincah ya, bisa diandalkan pokoknya di jalanan, di desa ataupun apalagi di perkotaan gitu Iya, Mas Arvin dan ya. irit kita selalu coba usahakan. Irit, itu dia yang paling penting karena kan masuk ini juga ya, kos juga ya. Kos. Penting itu, irit banget. Harus dihitung juga nih pengeluarannya nih untuk bensinnya berapa Iya, gitu ya. iya. Irit aman ya. Aman Mbak. Luar biasa. Nah mungkin Mas Arvin juga punya pertanyaan nggak nih khusus untuk Oke. Mas Hendra? Saya sebenarnya tertarik sih dari tadi sama bisnisnya gitu kan, sama Mas Hendra nih. Jadi tadi kalau cerita sudah dari 2017 ke 2022, sekarang 2017 itu mulai berapa petak kok? Atau berapa unit gitu ya? 2017 itu kita di Jember, kita mulai di 20 unit. 20 petak, 20 petak. Iya, kecil. Satu unit itu berarti ya? Satu unit. Satu unit itu 20 petak ya? Iya. Jadi Isuzu Partner. Oke, terus sekarang udah ada Kita ada 100, yang punya kita sendiri 100 petak. 100 petak. Berarti Dengan rekanan kurang lebih 200. 5 unit ya? 5 unit. Iya betul, 5 unit ya. Betul. Satu unit itu menghasilkan berapa kilo Pak tadi? Satu unit itu kurang lebih 120 sampai 200 kilo. 120 sampai 200 kilo. 200 kilo dalam 4 Waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Berarti ya memang tadi produksinya di tempat Mas Hendra sekitar 500 kiloan dalam satu kali panen itu ya. Iya, betul. Mas. Ini saya lagi ngitung soalnya. Saya bisa jual Isuzu Traga berapa Kenapa nih? malah jadi ngitung di Jadi- mari Mas Arvin? Jadi dalam waktu 5 tahun Heeh. Mas Hendra dari 100 kilo jadi 500 kilo gitu kan. Berarti 5 tahun lagi mungkin udah 2 kali 3 kali lipat. Saya bisa potensi jualan Traga lagi ke situ. Wow, oke itu Mungkin nanti dia. sampai Isuzu Elf kita mungkin bikin yang untuk refrigerator gitu ya, Wah, untuk cakep. yang besi apa beku-bekunya. Buku-bukunya. Ah. Iya, iya, Itu betul, saya betul. juga jadi tertarik gitu. Kita lagi lihat potensi bisnisnya ini bisa sampai mana. Ya. Jadi kemungkinan besar kan kalau saya lihat ya ini akan berkembang terus. Mhm. Ya, saya aja tertarik gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti Isuzu Partner kalau juga tertarik, kayaknya kita lihat-lihat di sana. Sekalian saya juga survei market. Ada Traga, ada Elf, kebutuhannya seperti apa sih di situ. Itu kayak Ya. menarik. Oh, Mas oke, Hendra itu udah dia. ngundang nih soalnya. Boleh Mas, main-main ke tempat kita, Mas Arvin, Mbak Sisi. Ntar saya traktir lobster makan sepuasnya. Oh di- siap. kan? Jangan hanya makan sepuasnya, dibungkus bawa pulang ya. Oh, boleh, lobsternya. boleh. Aman. Mas Arvin, ini ngomong-ngomong kan tadi juga sudah dijelaskan untuk Isuzu Traga. Nah tadi kan Mas Arvin juga menyampaikan ini ada juga nih Isuzu Elf nih. Boleh dijelaskan juga nggak nih untuk yang lagi nonton nih mengenai Isuzu Elf ini? Ya, Isuzu Elf itu produk kita di kelas light truck gitu ya. Atau di light truck ini ada 4 ban, ada 6 ban. Dan itu memang kita coba siapkan varian-variannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Segmen industri yang kita coba sasar gitu. Sekarang memang kita lagi berfokus ke transportation and storage. Itu terus ya tadi tempatnya Mas Hendra, agrikultur, kehutanan dan pertanian. Terus kita juga coba lagi lihat mining yang kebetulan saat ini juga lagi berkembang gitu ya. Nah di Elf ini ya kita akan coba masuk ke transportation storage gitu. Di 4 bannya ada, di 6 bannya ada, bahkan ada beberapa varian yang memang kita khususkan untuk sampai ke subsegmennya. Jadi kayak subsegmen itu contohnya kurir gitu ya. Jadi segmen besar industrinya adalah transportation storage dan kita lihat ada kurir, kita coba siapkan produk yang sesuai. Jadi saat ini memang Isuzu ini lagi berusaha sebisa mungkin memahami customer kita, gitu ya, bisnisnya seperti apa, dan kita lagi coba terus perbaiki produk kita supaya semakin fit gitu dengan kebutuhan customer. Termasuk di tempat agrikultur ini, kita coba keluarin Traga yang kita lihat time sensitif gitu ya, segmen industrinya tempatnya Mas Hendra ini. Jadi kita coba siapin yang memang dia lebih luas lega dan bisa lewat ke jalan-jalan kecil gitu. Jadi kelasnya di medium pick up. Nah, sebenarnya kita juga udah coba lihat gitu potensinya. Nanti kalau ini bisnisnya berkembang gitu ya, agrikultur, mungkin nanti Mas Hendra akan butuh penyimpanan sementara dulu. Oke, nah itu dia. Ya, kalau dipikir kan kalau tadi lawan negara kita gitu ya, dia bisa 2,5 miliar US dollar ya. Miliar US dollar. Itu berapa ton kali ya hitungannya ya. Mungkin kalau diantar sekaligus, kendaraannya itu udah terlalu banyak dan mungkin udah cost-nya udah nggak nutup gitu. Jadi ada kemungkinan perlu masuk ke storage dulu, karena dari pedesaan ya, pedesaan taruh ke storage, dari storage ini bisa masuk ke jalan yang lebih besar. Nah, Elf kita bisa ngebantu di situ. Wow. Dari jalan yang lebih besar itu kita bisa sambungkan ke ya end customer-nya Mas Hendra ini. Ya, jadi harapan kita memang kita coba develop produk, kita lihat total ekosistemnya seperti apa. Jadi makanya tadi saya tanya-tanya, kira-kira potensinya seperti apa nih? Ya kan saya mau jualan ya, gitu sih. Jualan Kayaknya produk antara pengen Traga jadi dan reseller Elf. ya. Iya kan?
Jadi kita pelajari lah kebutuhan customer kita. Dan ya memang di tempat kita itu adalah potensi market. Dan harapan kita sebenarnya kita mau jadi partner ya. Jadi partner end customer kita yang sama-sama satu journey sama mereka untuk ya sama-sama berkembang dengan bisnisnya juga gitu. Oke, tuh langsung tertarik kayaknya dengan Isuzu Elf-nya dia Tertarik banget, Mbak. tertarik banget. Jadi kita tuh memang punya mimpi nanti, Mas. Oke. Jadi kan sekarang kita ada nelayan binaan tuh. Nelayan kita nih kita punya mimpi, mereka punya binaan lain di bawahnya kayak gitu. Oke. Jadi nanti bisa berkembang tuh. Jadi mereka. nyebar ya. Betul. Dan cocok banget tuh kalau Iya, bisa kayak gitu. saya bersedia dibina kok. Dibina. Siap. Jadi gimana ya sebenarnya mau nawarin Isuzunya iya, mau jadi reseller lobsternya juga iya nih Mas Arvin ya. Tangannya ada 2 kok. Oh gitu. Jadi bisa lah kan. Yes. Siap. Tapi Mas Hendra, tahun 2023 ini udah ini belum panen belum nih 2023? 2023 belum. Belum. Kita 2023 udah di awal kemarin, awal Januari. tahun. Iya betul. Oh, Pas oke. Imlek kita kirim. Kita panen lagi di bulan 6 nanti. Oh di bulan 6. Iya. Oh oke. Biasanya ini untuk panennya sendiri apakah membutuhkan waktu berapa lama sih? Kan biasanya katanya 4 bulan. Iya. Berarti ini kenapa di 6 bulan kemudian? Oh 6 bulan tuh panen raya, Mbak. Oh, panen raya. 4 bulan tuh kita parsial, Mas. Jadi kayak ada 2 kali ya. Tadi saya juga mau tanya itu tuh Mbak Sisi. betul. Kayaknya tadi 4 bulan ya, kok jadi 6 bulan lagi. Ya, jadi Coba. 4 bulan itu udah mulai panen, itu skalanya yang dikit-dikit. Yang 50 kilo kirim, 50 kilo kirim. Nah pas 6 bulan itu kita angkat total. Itu bisa 200 kilo langsung kayak gitu, Mas. Oh, itu kenapa ya? Ada yang apa? Jadi Tumbuhnya beda-beda. Tumbuhnya beda-beda. Oh. Tumbuhnya beda-beda. kayak Oke. gitu. Jadi kita 4 sampai 6 bulan, 4 bulan kita udah mulai panen kayak gini. Oke, kalau gitu ditunggu traktiran lobsternya dan bungkusan lobsternya ini sekarang nggak dibawa bungkusan lobsternya? Waduh, itu dia. Harusnya bawa Mas Arvin Terus ya. ada salap Itu salad dia. lobster itu Iya, ya. aduh. Udah jadi gitu kan. Dijelasin lagi salad lobsternya. dia. Jadi makin pengen ini Iya, ya iya, asli iya, sana. siap. Oke gitu terima kasih tuh untuk Mas Hendra. Terima Siap, kasih Mas terima kasih, Hendra. terima kasih. Mas Arvin juga terima kasih. Terima kasih. Ini Terima sayangnya kasih, Mas Arvin. waktu kita terbatas nih ya. Padahal masih banyak yang pengen saya korek-korek lagi mungkin nanti di belakang ya. Iya. Boleh. Kita mau invest juga nih, nanam uang bukan nanam lobster ya. Dan tentunya Isuzu Partner, tentunya di Ngopi Suzu hari ini kita juga bisa sama-sama mengetahui ya betapa hebatnya tentunya bisnis industri agrikultur lobster Megatama ini. Dan ternyata di bisnis yang hebat ini Isuzu juga dapat berperan andil nih sebagai partner terpercaya tentunya melalui produk-produknya seperti yang tadi sudah disebutkan ada Isuzu Traga ya dan next Isuzu Elf ya tentunya ya. Siap. Asik langsung kontakkan sama Mas Arvin tentunya ya. Baik, sekali lagi Sisi ngucapin terima kasih untuk Mas Hendra dan juga Mas Arvin. Terima kasih terima tentunya kasih. untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Isuzu Partner yang udah nonton tentunya podcast kita di Ngopi Suzu ya hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube-nya Isuzu di Isuzu ID dan jangan lupa follow Instagram-nya di @isuzuid. Akhir kata, saya Sizi, Mas Hendra dan juga Mas Arvin pamit tentunya pamit undur diri sampai jumpa di Ngopi Suzu episode berikutnya. Isuzu, real partner, real journey. Isuzu, real partner, real journey.